Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyil karim. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sabilillah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat Masjid Nurul Jamin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah sholat Jumat kali ini, yang semoga saja dari Jumat ke Jumat menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada panutan alam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Dari atas mimbar ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan dan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sahabat Abu Bakar pernah menyampaikan bahwa ada 5 kegelapan untuk manusia. Tentu yang dimaksud dengan gelap di sini adalah bukan bermakna gelap secara harfiah seperti yang dialami mata kita ketika tidak mendapatkan cahaya, tapi gelap bermakna hakiki yang mengakibatkan kita salah melangkah atau kita tersesat dalam sikap dan perilaku. 5 kegelapan tersebut adalah, satu, kita tidak terjerembab, dan yang tak kalah penting untuk kita yaitu mengetahui pelita yang bisa menerangi saat kita sedang dalam kegelapan, sebagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan dalam kitab Nasailul Ibad halaman 31. Gelap yang pertama tadi adalah menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Imam Nawawi menjelaskan, seseorang yang terlalu mencintai dunia sangat rentan terjerumus ke dalam perkara yang subhat, makruh, bahkan sering kepada sesuatu yang diharamkan. Pantas Rasulullah SAW mengingatkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hubbud dunya radun kullu khati'ati. Resep
atau suka kepada dunia, yaitu induknya dari segala kesalahan. Maksud bukan berarti Islam anti kekayaan, sebab tidak bisa dipungkiri segala bentuk ibadah yang kita kerjakan, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh, maka membutuhkan harta, membutuhkan kekayaan. Hanya saja agama melarang mencintai dunia karena mencintai yang berlebihan, atau dapat juga mencelakakan kita dan dapat melahirkan sifat buruk seperti sifat rakus, koret, hilang urat malunya, malas berinfak dan berzakat, melalaikan ibadah karena sebab terlalu mencintai dunia secara berlebihan dan serampangan. Adapun pelita yang menerangi terhadap penyakit cinta dunia yang berlebihan itu, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita mencintai dunia secara berlebihan, secara spontan, hati akan merasa takut untuk melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk melanggar sebab larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa akan lahir sifat ikhtiyar atau kehati-hatian di dalam melaksanakan segala sesuatu pekerjaan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, gelap yang kedua adalah yaitu melakukan pekerjaan dosa. Bukti bahwa dosa merupakan gelapnya manusia sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, innal abda idza akhta khatiyati alkitabu fi qalbi lakinnahu sadai faida huwa naza'a wastaghfar wa taba saqala qalbu. Artinya, ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, akan timbul titik kesalahan ketika dia mengerjakan suatu perbuatan yang salah, maka timbul titik hitam di hatinya. Sasaran berikutnya adalah ketika seseorang mencabut, meninggalkan pekerjaan dosanya itu, beristighfar dan bertobat, maka hatinya akan bersih dan berkilau kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi, setiap kita melakukan perbuatan dosa, bakal kotor dan pekat hati kita. Karena itu akan sangat bijak jika kita berhenti melakukan dari semua perbuatan dosa. Saat kita tidak sengaja pun karena tidak melakukan perbuatan dosa, maka secepatnya berhenti dari perilaku dosa dengan bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat juga merupakan tahapan yang penting dalam proses pembersihan diri untuk siapapun yang ingin berjalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrubillah. Tobat juga adalah salah satu jalan untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaannya. Walhasil, tobat yaitu jalan buat kita yang menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang bersih. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Gelap yang ketiga dan keempat yaitu gelap dalam kubur dan di akhirat nanti. Secara dohir kita membayangkan bagaimana gelapnya ketika kita berada di dalam kubur. Kita sendiri berada di dalam kubur, ditutup rapat dan dijejali tanah, walaupun itu bukan hakikat alam kubur. Sebab alam kubur yaitu alam yang sangat panjang dan sangat lama sebelum akhirat, setelah kita alam dunia. Jadi keadaan kita di alam kubur tergantung amal sewaktu kita berada dalam dunia ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk terang benderangnya di alam kubur nanti? Ya tentunya berhubungan dengan kita senantiasa melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sesungguhnya ya ayuhan nas ittaqullah, hai manusia bertakwalah kamu sekali kepada Allah. Haqqa tuqatih, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati
melainkan engkau dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim. Sebagai seorang muslim meninggal kita husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, rugilah kita, jelek di akhir hayat hidup kita. Maka dari itu, di antara sabda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling bahagia karena syafaatku, yaitu manusia yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itulah utusan Allah. Ini mudah kita ucapkan, tetapi saat kita meninggal belum tentu kita bisa melepaskan kalimat itu. Saat berbarengan kita, napas sudah tiada lagi. Mudah-mudahan kita semua sudah terbiasa dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat, alam sudah kita kebangkitan dan pesan amal kebajikan atau alam hisab. Karena pada saat itu diputuskan apakah manusia bakal mendapatkan balasan surga ataupun balasan neraka. Apakah mau masuk ke surga atau masuk ke neraka, pasti harus melewati kegelapan jembatan Shiratal Mustaqim yang keadaannya bisa membesar untuk seseorang yang amal kebajikannya luar biasa, dan bisa mengecil untuk seseorang yang amal keburukannya lebih banyak. Abu Bakar Siddiq berkata, jembatan Shiratal Mustaqim juga merupakan suasana jembatan yang gelap untuk manusia. Pelita buat menerangi kegelapan tersebut. Bagaimana suasana Shiratal Mustaqim adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada perkara-perkara yang gaib, karena kita yakin alladzina yu'minuna bil gaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat, dan juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang senantiasa menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta dan pemelihara, hendaklah seseorang beramal soleh serta tidak menyekutukannya dengan apapun sepanjang ibadah kepada Allah yang Maha Esa. Walhasil, 5 kegelapan yang mungkin pernah dialami oleh kita, yaitu cinta dunia berlebihan, gelap sehingga berbuat dosa, gelap saat di alam kubur, dan gelap ketika di alam akhirat nanti, serta gelap suasana di jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua tidak mengalami kegelapan demi kegelapan, tetapi minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu hati kita, kalbu kita. Banyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan zikir hati kita menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sungguh bahwa dengan kita melaksanakan ibadah salat, itu adalah berzikir dan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan kita. Dengan bagaimana ketika kita takbiratul ihram, ketika kita membaca doa-doa dalam salat kita, maka khusyuklah, terfokuslah apa yang sedang kita baca dan apa yang sedang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk jalan hidup kita, dan senantiasa di dunia kini kita diberikan penerangan, penjelasan dan penjelasan agar kita mampu melaksanakan ibadah mahdhum ataupun ibadah ghair mahdhum. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul anam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyil kiram, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil anam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah
usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini sedikit saya simpulkan bahwasanya marilah kita selaku hamba Allah yang senantiasa mengharap mendapatkan ridhonya baik di dunia kini maupun di akhirat nanti, dan kita benar terhindar dari 5 kegelapan yang tadi saya sebutkan dalam khutbah pertama. Untuk itu mari kita berdoa, mari kita berharap agar apa menjadi harapan, keinginan, cita-cita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana wa li walidayna kama rabbayana shighara. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana wa taqru'ana wa tamim taksirana. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang mulia ini, kami tengadahkan kedua belah tangan kami permohonkan kehadirat-Mu ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu, jadikanlah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap titah dan amanah dari-Mu ya Allah. Ya Rabb, sekalipun kami masih banyak melakukan perbuatan dosa, noda dan tersalah, tetapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima maaf. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilapan kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa dan kehilapan guru-guru kami dan para pemimpin kami. Para pemimpin negeri ini, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, yang penuh limpahan barokah dan hidayah-Mu. Ya Rabbana, kabulkan segala permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dhanbi faghfir li dzunubi jami'an fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.